Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Randi Wardana and I'm study at Nahdlatul Ulama University. And now I'm still in third semester. I'm from Ketapang. Now I will explain about speaking, how to speak well in public and in front of other people and so on. Let's let's get into the material. Nah, jadi perkenalkan, nama saya itu Randi Wardana. Saya berasal dari belajar menempuh pembelajaran untuk memperjuangkan masa depan, yaitu belajar di Universitas Nahdlatul Ulama. Dan sekarang saya masih semester 3. Nah, di penjelasan sekarang tentang kesempatan sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana berbicara dengan baik di depan publik ataupun di depan orang lain, juga disebut dengan public speaking. Nah, oke, marilah kita masuk ke materi yaitu speaking effectively in a academic context. Jadi berbicara dengan efektif di dalam konteks akademi. Nah, ini kita akan belajar tentang ini. Nah, definition of academic speaking. Academic speaking is speak skill used in academic context, such as presentation, discussion, and seminar. Jadi public speaking adalah kemampuan berbicara yang digunakan dalam konteks akademi. Jadi dia bisa berbicara, pandai berbicara, lancar berbicara, tapi ada konteks di dalam itu, ada konteks akademik, ada pembelajarannya, seperti presentasi, diskusi, dan mengisi seminar. Nah, itulah namanya disebut dengan definition academic speaking. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan academic speaking objectives. Tujuan kita belajar dengan academic speaking ini adalah transfer knowledge and ideas, mentransfer ilmu dan ide. Nah, itu yang pertama. Pastinya kita akan bicara dengan baik, kita bisa mentransfer, memberikan, mengasih faedah, ilmu, dan ide. Nah, itu. Yang kedua, build argument and opinion. Nah, yang kedua, membangun argumen dan pendapat. Membangun argumen dan pendapat. Membangun argumen dan pendapat ini memberikan gambaran tentang apa itu academic speaking. Menjelaskan, mentransfer pengetahuan itu, membangun argumen dan pendapat. Itu yang kedua. Yang ketiga itu interact with the audience, yaitu berinteraksi dengan audiens. Yaitu tujuan yang ketiga tadi belajar dari academic speaking adalah berinteraksi dengan audiens, saling memahami, saling mengenal, sosialisasinya, banyak teman dan banyak kawan. Itu bisa tujuan yang ketiga. Yang keempat, improve, meningkatkan communication skill, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Karena ini penting, juga disebutkan kata orang tuh, semakin banyak kawan, semakin banyak rezeki. Nah, ini kalau kita bisa meningkatkan kemampuan komunikasi dari sekarang, insya Allah rezeki itu besar, peluang rezeki yang akan datang itu besar. Karena kita bisa mampu berkomunikasi, bersuasi dengan orang lain. Yang kelima, image, illustration of people talking at an interested audience. Yang ke tujuannya, yang selanjutnya itu ilustrasi, berbicara dengan kesalahan umum tersebut. Itu tujuan daripada kita belajar public speaking.
Ini yang paling penting yaitu pada slide ini. Characteristic of academic speaking. Nah, tips untuk meningkatkan kemampuan academic speaking. Nah, bagaimana sih kita bisa mampu lancar, orang tuh ndak bosan mendengarkan, ndak boring, bahkan seru. Nah, ini cara-cara latihannya. Yang pertama, kita diajarkan untuk formal and objective. Wait a minute. Nah ini, yang pertama itu kita belajar. Oh bukan, mohon maaf. Ini bukan untuk meningkatkan kemampuan akademik. Tapi ini adalah kesalahan umum. Kesalahan umum yang ada terjadi pada sekarang orang public speaking. Mereka berbicara, tapi di dalam berbicara itu ada kesalahan yang kita pelajari, kita ambil, yang kita ikutkan. Yang pertama apa? Yang pertama itu yang pertama praktik speaking in front. Yang pertama bukan ini. Yang pertama itu talking too fast or too slow. Nah, ini banyakkan sekali orang salah dalam public speakingnya, yaitu berbicara terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Terlalu cepat tidak boleh, terlalu lambat pun juga tidak boleh. Terlalu cepat bisa mengakibatkan audiens tidak paham, dan terlalu lambat bisa menyebabkan audiensnya tidak cepat bosan. Nah, sedang-sedang kata orang. Itu yang pertama. Yang kedua, using unclear or impolite language. Menggunakan bahasa yang tidak jelas atau tidak tepat. Ini banyak sekali menggunakan bahasa yang tidak jelas. Bahasa adat, bahasa lain, bahasa suku digunakan tidak tepat. Nah, gunakan bahasa yang baik. Doesn't use logical structure and organization. Tidak menggunakan struktur dan organisasi yang logis. Itu kesalahan, tidak menggunakan strukturnya. Struktur itu kayak seperti dari pembukaan, penyampaian salam, penghormatan, isi dan pertanyaan. Yang selanjutnya doesn't relevant example and illustration, yaitu tidak menggunakan contoh. Dalam kalian kalau speaking itu harus ada contoh, mengilustrasikan dari apa yang diisi itu, dicontohkan, diilustrasikan, digambarkan, diambil perumpamaan. Nah, ini kesalahan orang, tidak ada contoh. Yang kelima, image illustration of people speaking with just common mistakes. Yaitu ilustrasi yang berbicara dengan kesalahan umum tersebut. Nah, itu. Slide selanjutnya yang juga penting yaitu tips for improving academic speaking skill, yaitu tips bagaimana meningkatkan kemampuan academic speaking. Tuh, bagaimana kita bisa mampu, ini yang paling pentingnya slide-nya. Yang pertama, practice speaking in front of a mirror or recording, yaitu berlatih berbicara di depan cermin atau rekaman. Memang tidak bisa, dengan semua ilmu apapun kalau tidak dipraktekkan itu akan menyusahkan. Bahasa Inggris, speaking, yaitu dengan cara berlatih.
Apa sih yang membuat orang tuh tidak mau berlatih? Itu karena malas, tidak ada kemauan bisa jadi, tidak ada penyemangat pun bisa jadi. Jadi yang tips pertama itu berlatih berbicara di depan cermin atau rekaman. Yang kedua, reading and listening to academic material, membaca dan mendengarkan materi akademik. Nah, jadi tidak bisa langsung instan. Kita harus membaca dulu apa yang mau kita sampaikan, mendengarkan materi akademik. Yang ketiga, use clear and fresh language, menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Jangan menggunakan bahasa bahasa suku, bahasa Melayu, bahasa Madura. Itu menggunakan bahasa Indonesia ya, bahasa yang di tempat itu. Jadi gitu. Akan tetapi menggunakan bahasa yang jelas itu, ketika orang enaknya menggunakan bahasa Madura, pakai bahasa Madura. Misalkan di suatu audiens itu orang Madura semua. Nah, kalau kita lihat pakai bahasa Maduranya enak ya. Lebih lebih enak, lebih interaksinya lebih kuat. Nah, pakai bahasa Madura. Use logical structure and organization, menggunakan struktur dan organisasi yang logis. Tuh. Yang keempat, use relevant example and illustration, menggunakan contoh dan ilustrasi yang relevan. Nah, yang selanjutnya image. Nah, ini penting juga, gambaran ilustrasi yang berbicara dengan percaya diri. Itu menghasilkan ilustrasi, menghasilkan gambaran, memberikan gambaran. Itu tips akademik meningkatkan kemampuan speaking. Conclusion, pada kesimpulannya, academic speaking is a very important speaking skill in an academic context. By understanding the characteristic common mistakes and tips for improving academic speaking skill, we can become more confident and effective in speaking. Jadi, pada kesimpulannya, academic speaking ini adalah kemampuan berbicara yang sangat penting dalam konteks akademik. Dengan memahami karakteristik, kesalahan umum, dan tips untuk meningkatkan kemampuan academic speaking, kita dapat menjadi lebih percaya diri, efektif dalam berbicara. Image illustration of a person speaking with confidence and an interested audience. Dan juga ilustrasi yang berbicara dengan percaya diri dan audiens yang tertarik. Nah, inilah tentang presentasi saya tentang public speaking, bagaimana tips berbicara dengan baik. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.